tetap berjualan. Online driver kisahnya gak hilang. Gaspol terus gak pernah kendor. Hidup di jalan tapi hati selalu humor. Maju tinggi gas, mata setengah melek. Penumpangannya gak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton channel saya Sharing Bersama Bang Mega. Kali ini saya membahas masalah panduan untuk menjadi driver online. Nah, banyak orang yang ingin tapi tidak tahu bagaimana cara daftar, bagaimana persyaratannya, bagaimana apply-nya. Akhirnya orang itu karena tidak paham, butut-bututnya tidak jadi. Atau yang lebih parah lagi, melalui calo. Karena begini, buat apa kita melalui calo kalau memang aplikasi ini kita gratis, gitu kan? Nah, kalau misalnya memang gratis, gampang, kenapa enggak kita kerjain sendiri, gitu. Nah, karena ketidakpahaman, butut-butut tidak jadi. Dan ya itu yang sering terjadi ya gitu. Ingat, aplikasi ini gratis dan mudah caranya untuk mendaftarkannya melalui online gitu. Nah, ingat pesan saya satu, jangan melalui calo ya. Karena buat apa kita buang uang, tapi ya mendingan duitnya buat bensin, bener gak sih? Nah, kedua, jangan beli akun orang. Jangan beli akun orang. Itu yang banyaklah ruginya kita. Kalau kita beli akun orang gitu kan, yang sudah jadi, karena nggak mau ribet ya, nggak mau ribet, jadi ya udah deh, gue beli aja, mahal juga lagi. Nah, itu jangan. Jadi kalau bisa kita daftar sendiri, kita siapin semuanya. Nah, untuk ingin jadi driver online gitu kan, ini kan ya kebanyakan orang ini adalah untuk sampingan, bukan untuk pekerjaan tetap. Tapi ya ada juga ya sebagian memang tetap gitu. Syarat-syaratnya yang paling penting adalah niat dan jangan gengsi. Nah, niat. Kalau sesuatu hal yang tidak ada niatnya, pasti tidak akan jadi. Dikuatkan dulu nih niatnya. Kedua, jangan gengsi. Kenapa saya bilang jangan gengsi? Begini, ada teman saya, dia pengen driver online tapi dia malu. Nanti gimana ya kalau misalnya nanti saya ketemu sama sahabat saya, keluarga saya, korelasi saya, nanti malu dong. Ih, kok narik sih, udah jadi supir sekarang. Nanti dulu, jangan anggap remeh, jangan anggap receh. Tahu nggak, sehari itu gitu, sehari itu driver online itu kurang lebih sekitar 300-400 ribu bersih. Kalau kita serius, kalau kita fokus. Nah, dari mana bisa dapat? Satu, dari argo, kedua dari tips ya, ketiga dari bonus. Banyak dari aplikator itu, banyak bonus-bonus. Dia ada bonus siang, ada bonus sore, iya kan? Diakumulasi semuanya, jadi sehari bisa 300-400 ribu bersih ya gitu. Jadi coba kalian pikir, anggaplah let's say 200 ribu, sama nggak sama gaji manajer atau direktur? Nah, jadi kita jangan merasa rendah, tapi kita juga jangan merasa tinggi. Semua nyari rezeki itu halal dan berkah. Jadi ya nggak usah pilih-pilih lah. Kalau menurut saya nggak usah pilih-pilih kerjaan. Yang penting kita mendapatkan uang, menghasilkan uang untuk anak, istri, dan keluarga. Oke, kembali lagi ke persyaratan
Untuk mendaftar akun ya, pertama itu adalah usia minimal 18 tahun, maksimal 65 tahun. Oke. Itu kondisi yang masih bisa fit ya. Maksudnya sehat, kuat, dan pastinya sehat jasmani, rohani itu. Yang kedua, wajib mempunyai mobil. Nah, ini yang banyak belum tahu. Kadang-kadang orang daftar mobilnya itu DX, tahun tua gitu, atau tahun 79, tahun 80. Nah, ini ada persyaratannya yang memang ditetapkan oleh aplikator, yaitu 5 tahun dimulai dari tahun sekarang. Jadi mundur ke belakang 5 tahun ya. Misalnya sekarang 2025, berarti 5 tahun 2020 kita masih bisa daftar online. Nah, terus yang ketiga, wajib mempunyai SIM. Ada yang tahu nggak SIM singkatannya apa? Orang pada punya SIM, tapi udah tahu belum? Surat izin menikah. Itu mah maunya lo. Enggak, bukan. Ini SIM, surat izin mengemudi. Berarti kita sudah terverifikasi, sudah terlisensi untuk bisa mengoperasikan transportasi roda 2 atau roda 4. Roda 2 itu SIM A, SIM C, roda 4 itu SIM A. Oke. Nah, itu wajib. Terus yang keempat, STNK wajib. Hidup pajaknya harus sudah dibayar. Terus kita harus punya KTP. Itu udah pasti, kalau udah umur 18 harus punya KTP. NPWP, SKCK, dan HP minimal RAM-nya 4. Nah, setelah itu baru kita apply. Setelah apply, pendaftaran melalui via online, ya kan? Setelah via online, kita sudah masuk semua data, baru tuh nanti kita tunggu dulu jawaban dari aplikator. Nanti biasanya kita di WhatsApp atau di SMS. Begitu ada SMS, wah, apa nih? Wah, dari Grab atau dari Gokar. Nah, kita buka. Akun Anda disetujui. Mohon datang ke kantor terdekat. Nah, kita datengin. Ingat, bawa semua persyaratannya asli, bukan fotokopi. Kalau fotokopi dijadiin bungkus pisang goreng. Nah, itu aslinya diperlihatkan, tidak ditaruh, diperlihatkan keabsahannya, keasliannya. Setelah itu selesai, biasanya sudah langsung aktif. Begitu kita udah langsung aktif, baru tuh kita coba nyalain, masukkan Gmail kita. Oh ya, di dalam persyaratan itu kita harus punya Gmail ya, harus punya Gmail, rekening tabungan, GoPay, OVO biasanya. Kalau aplikator pakai OVO ya kita pakai OVO. Kalau aplikator kita pakai GoPay, kita pakai GoPay. Itu persyaratan yang mutlak yang memang harus ada, karena nanti kan ada pembayaran yang cash dan ada pembayaran yang non tunai. Nah, itu yang akan, kalau non tunai itu akan dibayarkan ke OVO ataupun ke GoPay. Nah, jadi setelah itu kita buka aplikatornya. Kita buka. Setelah kita buka, isi saldo kita. Nah, ini dia yang paling terpenting. Kalau sudah aktif gitu, kalau sudah aktif sebelum kamu narik, ada beberapa hal yang harus kamu siapkan. Ya, seperti kita kayak mau liburan aja, berarti kan ada yang dipersiapkan. Yang jelas saya selalu pertama, yang wajib tidak boleh dilupakan adalah sholat subuh. Makanya saya narik selalu pagi setelah sholat subuh. Kalau kata orang zaman dulu mah, jangan kesiangan bangun,
bisi dipatok orai, dipatok hayam rezekina. Itu sholat subuh. Karena sholat subuh itu membawa rezeki. Karena kita ini adalah bisnis jasa ya, gitu. Kedua, setelah sholat subuh, biasanya saya ke depan bersih-bersihin mobil, saya cek satu ban, kedua air radiator, oli, air wiper, AC, kondisinya oke, baru kita isi saldo. Kita isi saldo, kalau misalnya aplikator pakai GoPay, kita isi GoPay. Kalau saya GoPay ya, isi GoPay ya kisaran 25.000, dan kita juga isi etol. Itu etol kita isi 50.000. Nah, setelah sudah diisi, persiapkannya kita sarapan harus kenyang. Karena kita sehari di jalanan, kita harus kenyang, perut harus terisi. Ingat, makan jangan pernah telat. Sarapan, makan siang, makan malam, kita harus makan. Nah, setelah sarapan, kita siapkan air minum, kita siapkan obat-obatan, masukin ke tas kita. Setelah kita siapkan kertas kita, di tas, masuk obat-obatan, bla 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 bla, apa segala macam. Udah begitu, kita bawa air minum ya. Jangan lupa bawa payung, takut hujan. Pada saat hujan kita juga butuh mayungin penumpang. Nah, terus jangan lupa bawa ganti baju. Nah, kenapa bawa baju ganti di sini? Karena seharian kita kena panas, kena hujan, kena dingin. Kita juga perlu kenyamanan ya. Dan penumpang juga kenyamanan, karena setelah kita keringetan kita kan bau ya, kita bau. Nah, setelah bau itu kan nggak nyaman penumpang gitu, jadi disarankan bawa baju ganti gitu. Nah, setelah bawa baju ganti, jangan lupa sebelum berangkat kita pakai parfum, dan kita bawa parfum. Terus kita sudah wangi, kita baru jalan. Oh iya, jangan lupa ini yang terpenting. Yang terpenting kalian punya ibu, minta doa sebelum kamu cari rezeki, atau jika punya istri, minta doa istri. Itu yang terpenting, ibu dan istri. Insya Allah dilancarkan segala rezeki kalian ya. Jadi itu kita langsung jalan. Setelah udah di jalan, ingat, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Jangan melanggar, jangan ngebut. Semua dicek kelengkapan kendaraan. Apabila ada pemeriksaan, kita semua lengkap dan kita semua aman. Ya. Karena kalau kita tidak melanggar, kita tidak akan ditilang, kita tidak akan terganggu di jalanan pada saat kita narik online. Mata setengah melek, penumpangannya nggak masko, wajahnya berlegan, jawab ini gaya. Setiap zaman sekarang, ketawa pecah, lebih jadi terang.